Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romzi Jazuli, SPDI, Guru SKI DMA Raudatul Iman, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 DLPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MA Raudatul Iman untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema Daulah Umayyah I di Damaskus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hadir semua ya? Hadir. Ada 15 orang di kelas 10 ini. Saya rasa hadir semua karena kursinya terisi semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Oke, pernah dengar tentang novel Laila Majnun? Pernah. Ada yang pernah baca? Tidak ada. Belum ada yang baca. Padahal novelnya sangat bagus. Tahu kapan itu dikarang? Tidak ada. Belum? Belum. Itu dikarang pada abad Daulah Bani Umayyah pertama. Banyak versi untuk novel Laila Majnun, tapi yang kita baca itu adalah yang terbitan masa Daulah Bani Umayyah pertama. Ada yang kenal dengan Abu Nawas? Iya, tak dengar. Tidak kenal ya? Tidak. Tidak ada kenal. Tapi setiap hari Jumat kita selalu baca. Untuk yang cowok-cowok sudah pernah baca ya kan? Setelah selesai Jumat pasti baca syairnya Abu Nawas. Ya kan? Ilahilas yang seterusnya. Itu salah satu peninggalan Abu Nawas. Ya, saya kenal kelucuannya. Kapan itu Abu Nawas? Hidup di masa siapa itu Abu Nawas? Bukan masa Rasulullah. Karena Abu Nawas itu bukan sahabat. Orang yang hidup pada masa Rasulullah adalah Sahabat. orang yang hidup pada masa sahabat tidak sampai pada Rasulullah itu disebut tabi'in. Orang yang hidup pada masa tabi'in tapi tidak sampai ke masa sahabat itu disebut tabi'in. Hafal. Kalau Abu Nawas ini tabi'in karena tidak sampai tidak hidup pada masa tabi'in. Ya, tidak hidup pada masa sahabat. Itu Abu Nawas itu hidup pada masa kekhalifahan Umayyah I. Kita akan pelajari, nanti akan ketemu di mana Abu Nawas. Apa pada masa khalifah siapa? Ya. Kita akan pelajari nanti, ya. Ya. Tapi sebelum ke pelajaran itu, kita harus memahami apa tujuan kita belajar pada siang hari ini. Pertama, tujuan. Baik, kita tampilkan dulu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik dapat memahami materi tentang khalifah
Daulah Umayyah di Damaskus dengan baik. Teman-teman bisa paham siapa saja yang memimpin di Daulah Umayyah pertama ini di Damaskus. Ada berapa khalifah nanti. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Tentu dari sekian banyak khalifah yang memimpin pada masa Umayyah ini, tidak semua memiliki prestasi yang gemilang. Karena situasi politik, situasi kerajaan pada saat itu berbeda-beda. Dan cara memimpin mereka juga berbeda-beda. Sehingga hanya beberapa orang yang punya prestasi gemilang dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban dan keilmuan Daulah Umayyah di Damaskus. Apa saja khalifah-khalifah, pencapaian khalifah-khalifah itu, kita akan belajar itu. Dengan metode nanti ada diskusi, problem basic learning yang akan kita lakukan pada sesi hari ini. Nanti akan dibagi menjadi berapa? Kalau 3 kelompok bisa ya? Bisa. Ya, sebelum kita mulai diskusinya, mari kita berkenalan dulu dengan Daulah Umayyah ini. Daulah Umayyah ini ada di Damaskus. Kalau pertama, pemerintahan pertama dan kedaulahan Islam adalah Khulafaur Rasyidin, tapi bukan daulah, bukan apa? Bukan masa kedaulatan. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dipimpin oleh 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu pindah kepada kepemimpinan Khalifah kedaulahan Bani Umayyah pertama, yaitu di Damaskus. Ibu kotanya dari Madinah pindah ke Damaskus. Dari Damaskus ini maka berkembanglah wilayah kekuasaan Islam. Dari Damaskus ke Baghdad, Irak, sampai ke Samarkand, Kabul, India, sampai ke Eropa, ada Cordoba, Lisbon, Spanyol. Cordoba itu Spanyol kan. Jadi bola ikan. Yang senang sepak bola di Spanyol itu tempatnya orang-orang Islam. Jangan kira orang-orang Eropa itu bukan Islam, bukan Islam. Karena Eropa ini adalah titik kerajaan Khalifah Umayyah, kedaulahan Umayyah kedua. Nanti akan dipelajari di kelas 2. Setelah dari Damaskus akan pindah ke Cordoba untuk pelajaran selanjutnya. Itu wilayah-wilayahnya dari Asia sampai Eropa. Setelah pindah ke Damaskus, melebarlah kekuasaannya Islam. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah 1 ini ada 14 khalifah. Yang pertama adalah pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Politisnya presiden pertama dari Indonesia itu, ini adalah presiden pertama Soekarno. Kedua, Muawiyah ini memimpin selama kurang lebih 20 tahun pemimpinannya. Untuk yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, ini memimpinnya sekitar 2,5 tahun. Muawiyah kedua ini adalah khalifah ketiga yang memimpin hanya sebentar, 2 tahun.
tidak nyampe 2 tahun. Yang keempat adalah Marwan bin Al-Hakam. Ini memimpinnya sebentar juga. Yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan, memimpin pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. 10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Al-Walid 2. Tadi ada Al-Walid 1 di nomor 6, ada Al-Walid 2 di nomor 11. Khalifah nomor 11 Al-Walid 2 bin Yazid. Yang 12 Yazid ketiga bin Al-Walid. Ke-13 Ibrahim bin Al-Walid. Ke-14 Marwan 2 bin Muhammad. Ini struktur, karena Bani Umayyah ini, kekhalifahan, kedaulahan Bani Umayyah ini memakai sistem monarki. Tahu sistem monarki? Tidak. Sistem monarki itu sistem kerajaan. Berarti dari paan turun ke anak, turun ke anak, turun seperti itu. Ya. Itu sistem monarki. Tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi. Jadi pemilihan presiden atau pimpinan negara itu memakai sistem pemilihan oleh masyarakat. Kalau ini langsung ditunjuk siapa putra mahkota yang akan menggantikan siapa nanti. Nah, itu sistem monarki. Jadi silsilahnya dari jadi Umayyah ini dulu Muawiyah sebagai perintis. Ya, turunlah ke Muawiyah 1. Ini sebagai perintis. Muawiyah 1. Langsung di bawahnya anaknya Yazid, bawahnya Muawiyah 2. Karena tidak ada yang meneruskan Muawiyah 2, maka kembalilah keponakannya yang bernama Marwan. Kembalilah ke anaknya Abdul Malik, kembalilah ke cucunya Abdul Walid, giliran itu sampai yang terakhir itu adalah Marwan 2. Ini struktur kekhalifahan, struktur kerajaan di Bani Umayyah pertama. Oke. Untuk materi diskusi saya akan bagikan kita simak dulu video ini sejarahnya. Mulai pemerintahan Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Namun puncak kejayaan daulah ini terlihat sekali terjadi pada masa Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik hingga Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Di era Al-Walid itulah wilayah Andalusia Spanyol berhasil ditaklukkan, dan di era Umar bin Abdul Aziz berhasil dilakukan kodifikasi hadis. Baik, itu materi yang kita pelajari pada siang hari
ini silakan apa yang telah kita lihat, apa yang Anda pelajari dari teks jurnal itu silakan dibukukan sesuai pertanyaan. Kita dimulai presentasi ya, satu-satu. Silakan utusan setiap kelompok utus satu orang aja ke depan. Kelompok satu silakan. Siapa yang akan presentasi? Baca. Hasil diskusi, Daulah Umayyah I menerapkan sistem monarki herediter yang berarti kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini berada dari sistem syura musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin untuk memperkuat pemerintahan. Muawiyah menunjukkan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus, meskipun ini sempat menimbulkan konflik seperti perang Karbala 680 Masehi. Pemerintahan Umayyah juga memperkenalkan sentralisasi administrasi, memperkuat kontrol pusat terhadap daerah, serta membentuk wilayah administrasi provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau wali yang ditunjukkan langsung oleh khalifah. Baik. Sudah? Dari kelompok lain ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Perang Karbala Ya. terjadi pada tahun berapa? Tahun 680 Masehi. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan presentasikan dari kelompok 2. Hasil diskusi yaitu kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah I menjadi fondasi penting bagi kejayaan India di masa Abbasiyah. Fokus utama saat itu adalah pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan pengetahuan praktis dalam ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih. Banyak ulama memulai menyusun ajaran berdasarkan sumber yang solid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat mendorong kodifikasi hadis untuk menghindari pemalsuan. Dalam bidang bahasa Arab, muncul perhatian besar terhadap tata bahasa atau nahwu dan retorika atau balaghah guna menjaga kemurnian Al-Quran, terutama karena Islam telah menyebar ke Arab. Di bidang ilmu eksakta, awal perkembangan kedokteran dan astronomi sudah tampak. Meskipun tidak semasif Abbasiyah, para cendekiawan mulai pula filsafat Yunani dan mulai melakukan penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab. Ya, itu untuk kelompok 2. Silakan pertanyaan. Ya, silakan. Pada Bani Umayyah, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah I menjadi fondasi penting bagi kejayaan ilmiah di masa Bani Abbas. Bani Abbasiyah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan. Siap-siap kelompok 1 2 tanyakan kelompok 3. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Ciri khas arsitektur Umayyah antara lain: 1. Penggunaan kubah besar, lengkungan tempat benda dan pilar besar. 2. Dekorasi berupa kaligrafi kufi, mosaik bertema tumbuhan dan ornamen geometris. 3. Bangunan tidak menampilkan figur manusia atau hewan secara dominan sebagai bentuk ekspresi nilai kawin. 4. Masjid Umayyah atau Damaskus dibangun di atas gereja kuno, menampilkan
di Yordania, istana Guron yang menampilkan lukisan dinding dan sistem air panas menunjukkan pencapaian teknologi dan seni. 7. Awal munculnya mihrab dan mimbar sebagai bagian dari arsitektur masjid. Baik, untuk nomor 3, silakan. Silakan nomor 3 untuk duduk kembali. Itu setelah kita diskusikan bersama bagaimana pencapaian di Bani Umayyah pertama dari ilmu pengetahuan, ilmu arsitektur, dari berbagai ilmu yang lain. Sebagai asesmen terakhir, saya ingin teman-teman mengisi lembar kerja peserta didik. Saya siapkan lembar kerja. Baik, sebagai penutup, ada banyak hal yang perlu kita teladani dari kepemimpinan khalifah-khalifah di Daulah Bani Umayyah I ini. Pertama, perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Perpindahan itu belum tentu buruk, karena seperti Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga pindah dari Madinah ke Damaskus memiliki dampak positif yang cukup besar, baik kepada sistem pemerintahan ataupun dari segi keilmuan. Jadi masyarakat Islam lebih terbuka ketika sudah pindah ke Damaskus. Masyarakat Islam lebih terbuka, masuknya keilmuan dari Romawi, dari Cina, dari berbagai penjuru. Masyarakat Islam boleh belajar segala ilmu dan melahirkan banyak ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa lagi tadi, kedokteran. Itu sebagai dampak dari kemajuan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah I ini. Yang kedua, tentu kekhalifahan Bani Umayyah yang menganut sistem monarki, sistem kerajaan, itu tidak selalu buruk. Sistem kerajaan walaupun otoriter, tidak pindah-pindah kepemimpinannya, tapi tetap memiliki sisi positif, sehingga sistem pemerintahan tetap tertata. Walaupun otoriter seperti itu, tapi sistemnya tetap tertata. Ada bagian pos, ada bagian amil, bagian keuangan, bagian kementerian yang lain juga ditata dengan baik. Tuh. Mungkin itu saja dulu. Ada pertanyaan lain? Mau kita jawab? Tidak ada? Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari baca doa penutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna haqqa warzuqna tibaa wa inna batila batila warzuqna tinaba wa billahi rabbil islam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa alimna ma la yanfa'una. Allahumma amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum